Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Handayani dengan NPM 210700045 dari kelompok 3. Kami membahas mengenai agama di Minangkabau dengan materi pertama yang akan saya bacakan mengenai mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau percaya memiliki berbagai mitos dan kepercayaan yang berakar dari tradisi animisme dan dinamisme yang kemudian berinteraksi dengan ajaran Islam. Ada beberapa poin penting mengenai mitos dan kepercayaan ini meliputi yang pertama, kepercayaan terhadap makhluk halus. Masyarakat percaya pada keberadaan hantu, contohnya seperti kuntilanak, dan menganggap bahwa tindakan tertentu dapat menarik perhatian makhluk halus. Yang kedua ada upacara adat. Upacara seperti tabui dan kekah merupakan bagian dari tradisi yang menggabungkan kepercayaan lokal dengan praktik keagamaan, mencerminkan sinergi antara adat dan Islam. Ketiga adalah ungkapan lisan. Banyak ungkapan kepercayaan yang berfungsi mendidik, seperti larangan anak gadis menyapu saat maghrib untuk menghindari gangguan makhluk halus. Adapun ungkapan kepercayaan rakyat yang berkategori gejala alam, yaitu ada menunjuk pelangi, bengkok tangan. Adapun maknanya adalah bahwa tidak ada hubungan antara pelangi dengan tangan manusia. Bengkok tangan di sini hanyalah jawaban sementara dari pikiran manusia terhadap gejala alam yang sedang terjadi yang sulit dipahami oleh akal. Fungsinya adalah sebagai penjelas yang dapat diterima akal suatu folk terhadap gejala alam yang sangat sukar dimengerti sehingga sangat menakutkan agar dapat diusahakan penanggulangannya. Yang keempat adalah reinkarnasi dan ritual. Kepercayaan akan reinkarnasi dan praktik ritual seperti pembakaran kemenyan sebelum berdoa menunjukkan pengaruh kepercayaan pra-Islam yang masih bertahan sampai saat ini. Yang kelima adalah akulturasi budaya. Proses akulturasi antara adat Minangkabau dan ajaran Islam memperkuat identitas budaya masyarakat. Meskipun beberapa elemen kepercayaan lama tetap masih ada, mitos dan kepercayaan ini mencerminkan kompleksitas budaya Minangkabau yang terus berkembang seiring dengan waktu. Demikian materi pertama yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu kepercayaan sebelum Islam. Secara historis, sebelum masuknya berbagai agama ke Minangkabau, masyarakat di samping menaati peraturan-peraturan adat, juga telah menganut kepercayaan praagama dalam bentuk animisme dan dinamisme. Resalisasi dari kepercayaan ini, mereka percaya kepada makhluk halus yang dianggap dapat membahayakan manusia, sehingga kepadanya harus diberikan sesajian serta diiringi dengan pembacaan mantra-mantra. Bahkan sampai sekarang, pada sebagian masyarakat masih terdapat kepercayaan seperti itu, terutama pada masyarakat pedesaan. Sama dengan suku bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara ini, suku Melayu Minangkabau menganut kepercayaan asli bercorak animisme dan dinamisme juga. Hidup di alam itu berlangsung sedemikian lama, hingga mereka menerima pengaruh agama dari luar. Agama yang lebih dahulu memasuki Kepulauan Nusantara adalah Hindu dan Buddha. Abad ke-6 atau ke-7 Masehi, keduanya sudah berada di Pulau Sumatera. Agama Hindu Brahmana diperkirakan masuk ke Minangkabau abad ke-5, disusul oleh agama Buddha Hinayana pada abad ke-7 dan Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Masuknya agama-agama ini baik yang dibawa langsung oleh para pendatang dari negeri Hindustan atau India maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih. Orang Minangkabau tidak begitu terpengaruh dengan agama Hindu dan Buddha. Sebagai bukti, mereka menyusun kebudayaan dan adat istiadat tersendiri. Susunan adat dan pemerintahnya berdasarkan kepada yang dua, yaitu Potok Tiliang dan Bodi Cenyago. Setiap negara menyusun masyarakatnya dengan dasar kata mufakat dan maharaja hanyalah sebagai lambang saja. Sebab rakyat disusun
dan dipimpin oleh kepala suku masing-masing. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam, sehingga paham Hinduisme dan Buddhisme tidaklah begitu berpengaruh. Itulah makanya orang Minang menyebut daerahnya bukan dengan kata tanah ataupun daerah, tetapi dengan alam Minangkabau. Konsep adat yang berorientasi ke alam tersebut tercermin dalam pepatah Kediti serta pantun-pantun yang terdapat dalam tambang. Adat alam Minangkabau seperti alam terkembang jadi guru, yang arti dari alam dapat diambil pelajaran. Di alam adat Minangkabau tidaklah memiliki hal-hal yang bersifat keakhiratan, tetapi selalu berorientasi kepada gejala-gejala alam. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Habib tadi, yaitu dalam penjelasan Jad Buddhisme 1974 bahwa agama Hindu dan Buddha kurang berpengaruh disebabkan agama tersebut datang ke Minangkabau melalui kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang bermisikan penaklukan dan dibawa oleh para penyerbu. Kedua, walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, Raja Pagaruyung tahun 1947, namun kekuasaannya dapat dikebiri sehingga tangannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di nagari-nagari, terutama di daerah Luhak dan Tigo. Ketiga, misinya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol, sehingga penyebaran agama kurang mendapatkan perhatiannya, kurang disertai dengan ahli-ahli agama. Keempat, pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berurat berakar, sehingga tidak mudah dipengaruhi paham-paham lainnya. Kelima, susunan masyarakat berdasarkan kasta-kasta tidak berkenan di hati masyarakat Minangkabau, karena hal tersebut sangat bertentangan dalam kehidupan demokratis yang lebih mendarah daging bagi mereka. Agama Hindu dan Buddha, walaupun pengaruhnya amat kecil di Minangkabau, namun dalam praktiknya telah bercampur aduk dengan kepercayaan praagama dan adat. Dalam situasi yang demikian, agama Islam sampai ke Minangkabau. Islam menemukan masyarakat Minangkabau telah mempunyai adat dan kepercayaan praagama, ditambah dengan unsur-unsur agama Hindu dan Buddha, seperti kepercayaan reinkarnasi, keharusan membakar kemenyan sebelum berdoa dan berkaul ke kuburan, dan tempat-tempat keramat atau sakti, syirik, bid'ah, tahyul, dan khurafat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sejarah masuknya Islam ke Minangkabau. Dalam dokumentasi dan informasi Alam Minang 2016, Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan sekitar pada abad ke-7 Masehi. Meskipun begitu, ada juga yang berpendapat lain, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Namun, para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui 3 jalur, yaitu yang pertama jalur perdagangan. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Minangkabau selain terletak pada jalur yang strategis dalam hal perdagangan dan juga merupakan penghasil komoditi pertanian dan rempah-rempah terbesar di Pulau Sumatera, seperti lada dan pala. Potensi demikian mengundang minat para pedagang asing untuk memasuki dan mengembangkan pengaruhnya di Minangkabau, dan di antaranya para pedagang asing tersebut ada pedagang Islam yang mereka juga menyiarkan Islam. Adanya interaksi dalam hal perdagangan dan pergaulan, maka secara tidak langsung mereka juga telah menyiarkan Islam. Ini menunjukkan bahwa penyiaran Islam ketika itu telah berlangsung meskipun belum tercerna dan terprogram. Karena itulah banyak di antara tokoh-tokoh Minang tertarik dengan Islam, apalagi praktik hidup mereka. Salah satunya yang mendorong dan mudahnya mereka menerima Islam adalah ajarannya yang sederhana dan mudah dipahami. Lagi pula budaya dan falsafah adat yang dianut dan sifat yang lebih terbuka memberikan nuansa positif bagi perkembangan Islam di wilayah ini. Namun
Namun demikian, penyiaran Islam sempat terhenti pada periode ini karena terhalang oleh tindakan dinasti Cina yang merasa kepentingan ekonominya di Minangkabau Timur terancam oleh Khalifah Umayyah. Keadaan ini berlangsung lebih kurang 400 tahun. Akibatnya, perkembangan Islam pun terhenti sampai tahun 1000 Masehi. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkembangan Islam pada dekade ini dilakukan melalui pendekatan kultural, yaitu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Minang. Kedua, penyiaran Islam tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. 1285 sampai 1522 Masehi. Sebagai umat yang telah terlebih dahulu masuk Islam, pedagang Aceh juga berperan sebagai mubalik. Mereka giat melakukan penyiaran dan mengembangkan Islam di daerah pesisir. Mereka berdagang terutama di wilayah di bawah pengaruh Aceh atau Samudra Pasai. Salah satu faktor pendorong mere adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sampaikanlah ajaranku meskipun hanya satu ayat. Sejak itu, Islamisasi di Minangkabau secara besar-besaran dan terencana. Keadaan ini berlangsung pada abad ke-15 Masehi. Pada masa ini pula seorang putra Minangkabau, Burhanuddin, putra Koto Panjang Pariaman, masuk Islam. Ia kemudian pergi ke Aceh menuntut ilmu keislaman pada Syekh Abdur Rauf. Setelah pulang dari Aceh, ia secara intensif mulai mengajarkan Islam di daerahnya, terutama di sekitar Ulakan. Ternyata apa yang ia usahakan di tempat disambut baik oleh masyarakat untuk mempelajari dari berbagai pelosok Minangkabau. Dalam waktu relatif pendek, Ulakan menjadi ramai dikunjungi masyarakat untuk mempelajari Islam lebih jauh. Pada sebelumnya, Ulakan hanya suatu daerah terpencil. Sejak itu sampai sekarang tempat ini masih ramai dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai penjuru tanah air, terutama pada bulan Safar. Melalui murid-murid Burhanuddin, Islam berkembang sampai ke daerah Darek atau dataran tinggi. Sehubungan dengan itu muncul pepatah adat mengatakan bahwa sarak mendaki adat menurun. Artinya Islam mulai dikembangkan dari daerah pesisir ke daerah pedalaman. Sementara adat berasal dari Darek baru kemudian dikembangkan ke dalam daerah rantau termasuk pesisir. Ketiga, Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Darek. Pada periode ini, Kerajaan Pagariung sebagai pusat pemerintahan Minangkabau masih menganut agama Buddha. Namun demikian, sebagian besar masyarakat telah menganut Islam. Pengaruhnya begitu nampak di dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini bagi Pagariung hanya menunggu waktu memeluk Islam. Sehubungan dengan hal itu, Islam baru masuk menembus Pagariung setelah Anggawarman Mahadewa, sang raja, memeluk Islam. Setelah ia masuk Islam, namanya diganti dengan Sultan Alif. Sejak itu, Pagariung resmi menjadi kerajaan Islam dan sekaligus raja melakukan perombakan dan penyempurnaan sistem pemerintahan disesuaikan dengan lembaga yang telah berkembang di dunia Islam. Penyempurnaan yang dilakukan adanya lembaga pemerintahan bari di tingkat atas, yaitu Raja Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Lembaga ini merupakan imbangan terhadap raja adat berkedudukan di Buwo. Masuknya Anggawarman Mahadewa masuk Islam, secara tidak langsung penyebaran Islam makin luas hampir ke seluruh wilayah Minangkabau. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pengaruh dan dukungan yang diberikan Sultan Alif terhadap penyiaran Islam. Meskipun ketika itu penguasa memberikan dukungan penuh kepada para dai, namun penyiaran Islam tidak dilakukan melalui pendekatan kekuasaan, tetapi tetap melalui pendekatan kultural masyarakat, sehingga tidak terjadi akses negatif, apalagi meresahkan masyarakat setempat. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, kehadiran Islam bagi masyarakat Minangkabau merupakan suatu rahmat, karena dengan ajaran Islam adat Minangkabau semakin kokoh dan sempurna.
Sehubungan dengan itu, Syaifullah berpendapat bahwa sejak Islam menjadi agama masyarakat Minangkabau, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamang Kabau. Bidang sosial, dengan begitu adat Minangkabau juga mengandung ajaran tentang aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia. Hubungan manusia dengan Khaliknya, aturan tentang membina persatuan, aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah atau mufakat, dan tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan ajaran yang 4 macam sebagai pegangan dan pedoman. Berdasarkan paparan di atas, proses masuknya Islam ke Minangkabau tidak terlepas dari peran ulama Aceh. Salah satunya adalah Syekh Abdur Rauf yang turut menyiarkan dan menyebarkan agama Islam melalui Syekh Burhanuddin, dan Al-Quran bagi orang Minang merupakan konstitusi tertinggi bagi budaya dan masyarakat. Karenanya tidak masuk akal jika ada orang Minang yang beragama selain Islam, dan tidak pula keliru menyebut bahwa orang Minang yang pindah agama tidak lagi berada dalam koridor keminangkabauannya. Karena itu aib besar bagi seorang Minang dikatakan tidak beradat dan tidak beragama. Lain halnya dalam buku Ayahku karangan Buya Hamka 1965 yang dikutip Salma Danis dan Dusti Samad 2003. Dalam Almanat Cina disebutkan adanya kelompok masyarakat Arab di Sumatera Tengah, Minangkabau pada tahun 678 Masehi. Dengan demikian, orang-orang Arab Islam telah terdapat di daerah ini pada tahun 52 Hijriah. Hanya 42 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, 632 Masehi. Islam sudah ada di Minangkabau sejak abad pertama Hijriah, dan Islam yang masuk itu adalah Islam yang datang dari Arab sendiri. Yang sudah jelas adalah Islam murni, bukan Islam yang telah tercampur dengan mistik dan budaya lainnya.